Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Chandra Sinurat. Saya guru IPA SMP swasta RK Bendungan Miski. Dan ini adalah biodata saya. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi pesawat sederhana, yaitu tuas dan bidang miring dengan menggunakan modem PBL. Sebagai bagian dari ujian kinerja mahasiswa PPG Prodi IPA Angkatan 2 Universitas Negeri Malang. Berikut praktik pembelajaran saya. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita jumpa lagi ya. Pertama, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dibawakan oleh Udah Indri aja. Ya, silakan Indri. Teman-teman, mari kita bersama dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu yang masih Kau berikan kepada kami dan saat ini ya Allah. Dan Tuhan, sekarang kami sedang berkumpul di sekolah ini untuk belajar. Berkati kami ya Tuhan, berikan guru kami kesabaran untuk mengajari kami dan bantulah kami agar dapat bisa mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru kami. Ya Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang tidak datang, berdoa pintu hatinya agar dia mau berkumpul dengan kami ke sekolah bersama-sama. Ya Tuhan, ini adalah anak yang kurang sempurna, kiranya Engkau yang menyempurnakannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita lanjut, saya ini dulu hadir semuanya karena 16 orang ya, jadi berarti semua hadir, tidak ada yang absen. Berarti kita bisa lanjut. Sebelum kita ke materi, Bapak ingatkan kembali ya, bahwa seperti yang saya bilang pada pertemuan lalu-lalu, kamu itu harus berani mengungkapkan isi pikiran ya. Jangan ragu-ragu. Masalah salah benar itu adalah permasalahan belakangan. Yang penting kamu mampu mengungkapkan apa isi pikiranmu. Itu saya kira. Selanjutnya kamu boleh lihat gambar yang di depan ya. Lihat gambarnya. Ada gambar apa aja itu? Yang coba angkat tangan satu orang. eskalator. Eskalator. Lalu pemberang lagi. Ya. Patrol ada. Betul. Setelah kalian gambar ini, ya kan? Setelah kau lihat gambar ini, menurutmu kita mau belajar apa? Siapa? Pesawat sederhana. Ya, jadi usahakan kuat-kuat suaranya karena pendengaran Bapak kurang. Ya, pesawat sederhana. Gitu aja ya. Oke. Jadi pesawat sederhana. Yang lain? Hanya pesawat sederhana kah yang kita pelajarin? Keseimbangan baru? Bidang miring baru? Habis? Apa? Patrol. Apa lagi? Dua. Apa lagi? Beban. Ya, saya kira cukup. Bagus. Ya. Memang benar. Yang mau kita pelajari pada pertemuan ini adalah tentang pesawat sederhana. Jadi benar, pesawat sederhana itu ada nanti beberapa macam. Tapi pada pertemuan ini yang kita pelajari cuma dua, ya, yaitu tentang tuas tadi ada ya, tuas dan bidang miring.
Nah, tentu seperti yang dibilang kawan-kawan tadi, bahwa di dalam tugas itu nanti ada beban, ya kan? Ada gaya, tadi ada apa lagi? Dengan beban, dengan kuasa, ya. Ada di dalam. Itulah yang akan mau kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi supaya semangat kamu mempelajarinya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Baik, jadi kira-kira untuk apa kita belajar ini? Tadi kata kamu bahwa kita mau belajar pesawat sederhana terkhusus bidang miring dan apa tadi? Tuas, ya kan? Jadi untuk apa kita belajar itu? Apa yang perlu kita ketahui dari materi tersebut? Ada di depan sini. Ya. Jadi yang pertama nanti ada melalui percobaan siswa dapat menjelaskan konsep bidang miring dan tuas dengan benar. Ya. Jadi nanti kamu tahu sebenarnya apa fungsi daripada bidang miring dan tuas itu, bagaimana konsepnya. Yang kedua, melalui literasi kamu dapat menjelaskan jenis-jenis tuas. Itu ada tugas kelompok itu, saya lupa kelompok berapa, ada itu mengidentifikasi nanti jenis-jenis tuas. Lalu yang ketiga, melalui percobaan literasi siswa dapat menghitung. Jadi kamu nanti dapat menghitung yang tadi, menghitung gaya, ya kan? Kalau pun ditanya kuasa, ya kuasa. Kalau pun ditanya apa namanya, dengan beban harus bisa, W pun bisa. Itulah besaran-besaran fisik yang ada di dalam tuas. Selanjutnya nanti siswa dapat menganalisis keseimbangan dalam tuas dengan benar. Ya, bisa nanti kamu tahu bagaimana dia tuas itu supaya seimbang. Dan yang terakhir ini untuk tugas keterampilan ya, mampu melakukan penyelidikan permasalahan sekitar yang dapat diatasi dengan menggunakan pesawat sederhana. Jadi nanti di rumah itu bisa kau cari mana contoh-contoh pesawat sederhana yang ada di rumah. Nanti kamu buat laporannya, kamu kumpul ke bapak. Ya, itulah tujuan kita belajar pesawat sederhana, terutama di tuas dan bidang miring. Baik. Bagaimana langkah pembelajaran kita atau tahap-tahap pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Ada ini, depan ini ya. Yang pertama ada berdoa, tadi sudah dilakukan. Motivasi tadi juga sudah. Persepsi ini tadi sudah. Tujuan pembelajaran sudah. Alur, nah ini sekarang lagi saya sampaikan. Habis itu nanti ada orientasi masalah. Di sini nanti Bapak akan menunjukkan suatu masalah dan kamu nanti akan mencari tahu apa sebenarnya masalah pada gambar itu. Selanjutnya ada pengorganisasian. Ini nanti saya akan mengarahkan kamu membagi tugas, ya, siapa yang menulis, siapa yang mempraktekkan, siapa yang mengukur, ya. Coba semua lihat gambar yang ada di depan. Lihat gambar yang ada di depan. Ada 4 gambar, ya. Yang sana panjat tebing, tapi nah kalau panjat tebing itu kita kemana tebingnya itu? Lurus ya. Sedangkan ini jalan di tangga. Ini membawa sawit pakai kuda, sedangkan ini bawa sawit pakai niko. Niko atau kereta dorong. Apa itu? Kalau di kita orang Medan namanya beko ya. Ya. Atau sorok. Ya. Atau Beko. Di kamu apa? Di kalian bilang ini apa? Beko. Beko. Itu lain. Gerobak. Gerobak. Baik. Jadi kira-kira menurutmu apa masalah yang timbul dari perbedaan kedua kapal ini? Jadi ini ada 2, yang sebelah sana dengan sebelah sini, baru yang bawah tadi yang ini dengan ini. Kira-kira apa masalah? Yang menyangkut beban, Pak. Menyangkut beban. Nah, masalahnya apa? Di mana? Kenapa dia nggak berat? Gitu, Pak. Dia mau tangga, dia
Kalau di tangga dia kan kursi naik kalau berat itu. Ah. Kalau apa itu Pak, sawit yang kayak Oh enggak, jangan dibandingkan ke sawit. Ini dibandingkan ke maling, ini dibandingkan ke maling. Itu pasangannya. Ya, kira-kira apa masalah di situ? Atau apa yang pengen diketahui dari situ? Yang ingin diketahui? Coba, Iya. Mengetahui beban dan kuasa. angkat coba. Ya, Mengetahui beban dan kuasa, Pak. mengetahui beban dan kuasa di itu di gambar 2 berarti gambar bawah ya. Tahu. Mengetahui beban dan kuasa katanya. Yang lain. Kira-kira apa yang ingin kau ketahui? Atau apa pertanyaanmu? Apa masalah yang kau ada di gambar ini? Berarti kan ini lurus, ini merah. Ini pakai alat bantu, itu enggak. Jadi apa kira-kira masalahnya? Atau apa yang perlu diketahui? Atau apa yang sudah kau ketahui dari situ? Ada? Hanya itu tadi untuk mengetahui beban dan kuasa. Mana Jonathan? Silakan. Apa? Kuat? kayak gitu. Ya, benar ya? Baik. Kalau tidak ada saya yang tanya atau saya yang memberikan masalah, menurutmu ini kan sama-sama naik yang pada tebing dengan tangga, mana lebih mudah? Ya, kan itu masalah. Mana yang lebih mudah? Maksudnya itu bertanya kan, mana yang lebih mudah? Yang di bawah sama saja pertanyaannya, mana yang lebih Berat. mudah? Berat banget kan gitu kan? Iya. Sama saja, mana yang lebih berat? Sama aja. Kita dibalik, sama aja. Mana yang, tapi saya lebih senang mudah, ya kan? Mana yang lebih mudah? Itu masalah yang pertama. Mungkin langsung bisa dijawab, kan gitu. Tapi kan tidak sebatas itu. Mudahnya berapa kali? Seberapa kali lebih mudah? Coba kau tahu seberapa kali lebih mudah ini mengangkatnya ini? 3 kali kah? 4 kali kah? 100 kali kah? Atau sama aja, nggak ada mudahnya? Nah, itu masalah. Selanjutnya sama yang di sana juga. Lalu besar kemudahannya itu berapa? Ya kan? Besar kemudahannya berapa? Karena kita sudah belajar gaya pada pertemuan sebelumnya, tentu kemudahan itu adalah ketika gaya yang kita beli itu semakin kecil. Jadi pengurangannya itu berapa? Itulah masalah yang ada di sini. Kalau misalnya ini tadi dia memerlukan tenaga misalnya 100 Newton. Kalau pakai beko, apakah perlu 100 Newton lagi tenaga yang dikeluarkan? Gaya yang dikeluarkan? Tidak. Perlu kan? Berapa? Nggak tahu. Tergantung masalahnya kan gitu kan? Iya. Demikian juga dengan yang biasa. Berapa? Kalau misalnya jangan dulu mengangkat panjat tebing atau misalnya kita mengangkat beras ke truk atau drum minyak, pernah lihat drum minyak itu? Nah, kalau itu diangkat secara 2 orang dengan menggunakan bidang mirip, berapa gaya yang berkurang? Nah, itu yang mau kita cari tahu. Itulah masalahnya. Ya, bagaimana kita mencari itu? Tentu kita mencarinya melalui percobaan. Melalui percobaan ini nanti tahu kita berapakah kemudahannya atau yang disebut nanti dengan keuntungan mekanis. Ya, berapa gayanya yang dibutuhkan. Lalu bagaimana membuat dia seimbang? Itu ya. Oke, saya kira itu. Sekarang kita langsunglah mengerjakan RKPD atau percobaan. Tetapi sebelum dikerjakan, seperti yang Bapak bilang, dalam kelompok itu harus ada kerja sama. Jangan satu orang kerja, semua harus kerja. Ada yang bertugas untuk menulis, ada yang bertugas untuk memasang alat-alatnya, ada yang bertugas untuk mengukur. Itulah jadi harus dibagi di sana supaya kita bisa kerja dengan cepat. Ya. Dan di situ alat-alat sudah lengkap di meja ya. Ya, alat-alat
dilengkapi meja. Silakanlah dikerjakan. Balik. Ini untuk neraca tugas kita gantian ya. Isi langsung isi. Berapa kayaknya? Pertama di darah ya. Ini dan bahwa lubang pada selat ini dengan berat lubang dan kuasa Nomor 1 dulu. dia satu. Itu di tengah. Di sini. Balik. Lihat sudah siap? Apa itu? Panjangnya udah kalian ukur mana? Oh, tinggi. Iya, beban 2,5 yang bisa tinggi. Coba. Gimana ceritanya? Kan dia harus gini, tergantung dia kan. Iya, jadi berapa nih? Ini dia. Ini 0, 2, 0, ini sampai sini. Sampai sini 1. Udah sampai 2 itu ini. Berarti ini 1,2 gitu. Iya, 1,2. Iya dah, 1,2 lah. Kuasa. Sedangkan bebannya tetap 2 Newton. Semua beban 2 Newton. Ini 2 ini semua. Ini 1, berapa tadi? Ya, 1,2. Tuh. Nah, sekarang ukur di panjangnya ini. 30 katanya. Yang ini gantung bebas. Ini dipegang. Iya. Baca. 2. Iya, sama, bukan sama gayanya sama itu. Karena dia gantung bebas. Ini juga sama, 2. Ya. Karena yang ketiga tarik. Kemudian nanti kelas tingkatan bawah ya. Sabar ya. Enak. Nah, bisa tahan. Tahan baca. Iya. Baca. Tahan di tengah, baca ini. Ini baca. Kita sama. Ini 1,2. Sedangkan di sini tadi coba baca. Atau mau apa? Lewat 4 kan? 1,5. Bukan, iya bukan. Ini kan tidak ada digantung bebas. Kan gantungkanlah beban sebelah kiri seberat 2 Newton. Mana dia? Ikut ini. 2 Newton gantungkan di sebelah kiri di lubang berapa? 2. Betul. Terus? Dan kuasa pada selat kiri. Iya. Nah ini 1 Newton. Pertanyaannya ini di lubang mana Pak Bos supaya dia seimbang?
kan itu. Ini pernyataan. Kan gitu kan. Geser lah kan gitu ya. Sebelah kedua, geserlah kuasa pada dengan kuasa sampai seimbang. Lalu catat. Nah, baru catat lah. Berarti ini mana beban ini? Ini kan? Beban itu FB. Kuasa mana? Kuasa itu FK. Baru dari sini, dari paku ini ke sini, itu namanya LK. Dari sini ke sini, LB. Nah, ini kayak gini. Gimana sekarang ini? Keseimbang. Kan ini. Ada tarik. Ya. Orang ini dan inilah. 0,1. Iya. Ada. Dua. Dan Iya, sama kan sama dayanya sama itu. Karena dia juga ini juga sama dua. Ya. Saya ketiga. jadi kan ini berat. Rasanya. Tarik. Kemudian nanti plastik tingkat nanti udah ada yang sabar ya. Ya sama. Banyak tariknya apa? Apa yang besar? Udah tadi inilah dengan beban. Ini dari sini tadi. Baru bangun kemarin. Yang dari sini tadi ke sini tadi berapa? Yang kalau nomor 1 tadi. Tadi kan 25 kan? 25 Ya udah dari sini 25. ini 20, ini 15. Ini 20, 25. Ini 20, ini 25. Ini dua lah tadi. Enggak, lo yang ini gaya yang diperlukan untuk mengangkat menggunakan kuasa kecil juga. Besar atau kecil? Ya, Ini udah dijawab ya. Enggak, kita pilih lo mau jawab besar apa jawab kecil gitu loh. Ganti-ganti ya. Ini dapat Ini gayanya kan kayak udaranya. Itu beban. Oh, terus dua yang beban. Ini beban. MK-nya kan ini. Tiga. Dia di apa? Ya, jadi sampai bacanya. Depan ini bahasa juga. Baru dipindah ke lubang yang lain depannya kan? Ke lubang 3. Gitu kan? Iya. Bebannya tadi 2, ya. Pinjam. Sekarang Pinjam. pakai umum. Kalau kalian bukan berapa? Sekarang kalau Udah. bantu bandingkan dengan yang kalian butuh pakai pegang. Pegang. Iya. Udah coba lepas. Tahu. Jadi ini berat. Ini berarti nggak ada di ujung. Jadi kita coba satu-satu. Nah, sama aja. Kan Di sini pas. Ya ini kesimpang ini ya. Mana punya aku? 1, 2, 3, 5, 10, 15. LKPD gimana? Ini punya Gerald. Itu punya Gerald. Iya. Ini punya Kak. Ini punya Kak. Untuk grafiknya sudah. Sudah tahu siapa yang bacakan ya? Baik. Jadi ya, silakan kita mulai dari kelompok orang ini dulu, karena ini dari kelompok sana yang belum siap. Ya, yang pertama siap itulah yang duluan. Iya. Silakan di sana, Pak. Berdiri di depan aja, ya betul. Yang lain berhenti dan perhatikan kawannya
bacakan. Lihat. LKPD kelompok 1 bidang miring tujuan 1 menjelaskan konsep bidang miring bangunan besar. Alat tambahan bidang miring neraca pegas beban tuas. Langkah-langkah kegiatan siapkan alat percobaan yang dibutuhkan. 2. Pula berat sebuah benda sebesar 2 Newton dengan neraca pegas di udara, kemudian catat hasilnya di tabel pengamatan. 3. Kemudian ukurlah gaya yang diperlukan untuk menarik beban 2 Newton pada bidang miring dengan ketinggian 15 cm. Apa itu? Dari kegiatan dapat cuma bawa gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda pada kegiatan 1 daripada kegiatan 2. Jadi bisa pada kegiatan 1 ya. Gaya yang diperlukan untuk memindah benda. Lanjut kelompok yang terakhir. Ya silakan ya. Langsung ke apa pembahasannya? Ya, karena itu kan ada. Jika beban semakin besar, maka pandangan kuasa yang diperlukan untuk menyeimbangkan tuas semakin kecil. Pada tabel pengamatan Tunggu, yang lain, kenapa lagi terutama kalian? Kalian juga, karena mereka bisa miring agak jauh. Kalian berpikir ingatnya bisa saling mengkonfirmasi. Ya, ulang, nomor 1. Jika beban semakin besar, maka pandangan kuasa yang diperlukan untuk menyeimbangkan tuas semakin kecil. Pada tabel pengamatan pertama, menyeimbangkan tuas digunakan dengan cara menggeser kuasa pada lengan kuasa. Pada tabel pengamatan kedua, menyeimbangkan tuas dilakukan dengan cara menambah kuasa. Saya buat praktek supaya kamu mengerjakan soalnya berdasarkan hasil pengamatan terhadap praktek itu. Inilah alat inilah untuk menjawab persoalan. Bukan lagi kamu udah praktek tapi kamu menjawab soal pakai logika. Ini ngapain praktek? Siapa saudara praktek pakai logika jadi jawabnya kan gitu. Itu ya. Ya, jadi beberapa tadi yang perlu saya tekankan itu tadi ya, ada tadi kelompok Natasha yang beban tadi ya, beban itu kalau makin besar dengan kuasanya katanya makin besar. Yang benar adalah makin kecil dan ingat. Sudah pasti itu. Di sini kan sudah ada. Ini bisa membuktikan itu. Jadi ini lihat. Ini bebannya kan di sini. Ini ada di situ 1, 2, 3, ya kan? Jadi lengan kuasa itu dari tumpu ke kuasanya, dengan beban dari tumpu ke beban. Jadi kalau kita praktekkan mana lebih mudah mengangkat ujungnya di sini atau di sini? Jawabannya yang lebih dekat ke titik beban. Sekarang perhatikanlah, ini kan sedikitnya yang perlu saya kuatkan ya, karena saya lihat beberapa klien sudah bekerja berdasarkan data dan sudah benar jawabannya. Dan tidak hanya benar, kalian juga harus percaya. Jangan lagi nanti kalian bilang harusnya gini. Nah misalnya kayak si Gerard tadi, ya kan? Dia bayangkan harusnya gini. Padahal kita praktekkan hasilnya udah berbeda. Jadi mana yang lebih benar? Yang dipraktekkan atau yang kita logikakan itu? Praktekkan. Karena ini kan bisa dibuktikan. Ini udah bukti. Jadi teori itu semua datangnya dari praktek, gitu ya. Baik. Jadi tadi kita kan saya bilang pesawat sederhana, yaitu tuas dan bidang miring aja. Jadi untuk tuas, ya banyak contoh-contoh tuas. Semua tadi yang ada di kelompok ini. Ada tak, apa tadi itu? Ya. Iya. Ciri-ciri tuas ini kalian tahu titik tumpu kuasa dan beban. Ya. Jadi tuas itu ciri-cirinya ada titik tumpu, ada kuasa, ada beban. Selanjutnya ini juga perlu kalian pahami LK itu dari mana ke mana. Udah tahu LK dari mana? Dari titik tumpu ke kuasa. LB dari titik tumpu ke beban. Ini semua golongan satu nih. Ya. Golongan 2. Nah, ini contoh golongan 2 semua. Ya. Lihat semua itu bebannya di tengah. Golongan 3. Nah,
Ini kuasa di tengah. Ada hektar, sampel sekop tadi kan? Pinset itu. Untuk bidang miring adalah permukaan yang miring tentunya ya. Ini rumusnya. Ini contoh-contoh alat yang bekerja bidang miring. Oke. Jadi bisa nggak terjawab tadi permasalahan yang pertama itu? Tadi sudah terjawab sebenarnya ya tanpa praktek bahwa memanjat pada tebing itu lebih sulit daripada berjalan pakai tangga. Artinya bidang miring itu memudahkan pekerjaan. Terus apa yang kita kedua? Memudah ya. Memudah itu lebih sulit daripada pakai beko karena beko sudah pakai apa namanya? Tuas ya. Tuas itu beko ya. Beko itu termasuk tuas. Dan sudah tahu untuk keuntungan mekanis tadi ya. Jadi seberapa mudah dia itu namanya keuntungan mekanis. Itu bisa dihitung. Gimana caranya? Misalkan tadi bebannya dia berapa? 4 Newton, kan? Kuasanya 2 Newton. Berarti berapa keuntungan mekanisnya itu? Keuntungan mekanisnya rumusnya adalah W per F. Berarti 4/2. Itu maksudnya keuntungan mekanisnya 2, artinya 2 kali lebih mudah. Jadi bisa dihitung berapa kali lebih mudah kita mengerjakan benda itu menggunakan 2. Itu saya kira. Jadi itu mengenai yang perlu saya teruskan. Yang terakhir kita kan sudah sini pelajaran dan kami berpraktek. Saya lihat semangat semua diikutinya sampai lama kita ya. Kira-kira apalah kesimpulan yang bisa kamu dapat? Saya kira satu kelompok satu aja karena kebetulan beda semua. Jadi yang mempraktekkan itu apa yang ilmu yang berdapat, gitu ya. Kita mulai dari sana dari kelompok Jo. Apa kesimpulannya? Apa yang kau peroleh dari kesimpulan itu? Hal apa? Atau dari keseluruhannya? Ya, boleh dari sini Natasha ya. Mempermudah pekerjaan seperti bidang miring Pak. Bidang miring sana ya. Ya, maksudmu bidang miring dan tuas mempermudah pekerjaan, gitu ya. Oke, itu dari si Natasha. Yang lain dari kelompok lain dulu. Apa kira-kira ada di situ? Mampu menjelaskan konsep bidang miring. Ya, apa konsep bidang miring itu? Kalau semakin miring bagaimana? Kalau kemiringannya gini, bagaimana gayanya? Kalau kemiringannya landai, gimana? Kan kalian harus praktek kan itu? Ya, coba. Kalau kemiringannya agak curam, berarti gayanya bagaimana? Besar atau kecil? Hah? Kalau curam, kecil. Kalau dia landai, gini, gayanya kecil atau besar? Hah? Besar. Benar itu. Coba kalian pikirkan dulu. Kalau kemiringannya curam tahu curam ya? Katanya gayanya kecil katanya ya? Hah? Ya. Udah, saya kasih kesimpulan sekarang. Berarti kalau kemiringannya curam, gaya yang diperlukan besar. Kalau kemiringannya landai, iya. Mantap, lihat. Belum tadi, lanjut. Ayo. Satu tadi. Oh ya, lanjut. Apa? Menyimpangkan tuas ada dua cara. Ya. Ya. Menambah dan menggeser kuasa. Iya. Menambah kuasa ataupun menggeser dengan kuasa ya. Betul. Dua beban di tengah, kemudian ketiga kuasa di tengah. Iya, betul. Sekali ya. Saya kira itu. Sekarang ambil HP-nya masing-masing. Ngapain? Kerjakan doa. Lihat dong. Udah. Bisa siap belum dikasih? Udah, Pak. Atau kerjakan? Iya, Pak. Kapan? Ini loh, Pak. Jangan dulu lagi. Ya, yang nggak ada apa pakai emas aja yang
ada paket siapa? Setelah kamu ini kerjakan soal, ada yang nilai 100? 90? Iya, ada orang. Saya kira apa yang kamu rasakan dari pembelajaran ini? Apa yang menarik, apa yang kurang menarik? Angkat tangan. Ya. Menarik, bahagia dunia. Ya, kenapa? Kenapa menarik? Karena ada di kerjasama. Kerjasama. Yang lain? Kita minggu depan belajar tentang pesan sederhana juga, yaitu kelanjutannya, yaitu kontrol dan roda. Lagi Pak. Selanjutnya itu juga selanjutnya, dan saya kira demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Walaupun capek ya, kami ke kelas nih. Mudah-mudahan ilmunya dapat. Jadi sebelum kita selesai, kita berdoa. Siapa yang bawa boleh si Yusuf Natasha lah. Ya. Silakan. Ya, silakan, langsung aja. Dengan hari kita bersama doa. Kembalikan syukur kepada Allah Bapa dengan atas berkat dan anugerah-Mu, serta selalu memberkati kami dan memberkati Yesus Kristus, dan berdoa kepada kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada Nah,